Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Pohon Tarot. Jadi channel ini channel dimana kita merefleksikan diri dengan perantara bantuan dari kartu tarot ya dan kartu oracle. Oke, yang aku pakai sekarang ini kayaknya oracle card ya teman-teman. So, kita langsung mulai aja. By the way, ini pembacaan tarot yang sifatnya hiburan. Oke, teman-teman. Kita akan ambil topik dulu. Kalau mau ambil topik, aku pakai kartu yang ini. Apa yang perlu direfleksikan, teman-teman? Yang pertama ini ada kartu compatibility. Oke, kita lihat kartu dukungannya. Open. Teman-teman, merefleksikan diri. Teman-teman, kapan terakhir teman-teman melakukan perenungan? Kapan terakhir teman-teman memflashback kembali ya dengan tujuan untuk menjadi lebih baik ya, atau mungkin melengkapi yang kurang, atau untuk bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Nah, kapan nih terakhir kali? Karena di kartu compatibility dan digabung dengan kartu open, artinya saat ini ada sesuatu yang masih harus dibenahi lagi ya teman-teman. Yang pertama, aku lihat ini berhubungan dengan kedekatan teman-teman, entah dengan sahabat, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan pasangan, dengan teman-teman, dan begitu pun juga dengan yang maha kuasa ya. Mungkin juga entah kesibukan atau mungkin karena kepenatan ya, kayak udah padat dalam pikiran dan batin, akhirnya membuat teman-teman udah jalanin aja deh itu. Nah, di sini tetap kita memerlukan kompas batin. Jadi yang belum lengkap nih, nah kita coba kasih makan supaya kita ngerasanya lebih balance, kita ngerasanya lebih nyaman. Itu seolah-olah kayak kita tuh tahu dengan pasti sebenarnya arah akhirnya kita pengen seperti apa ya. Kalau seandainya sedari sekarang kitanya udah imbang, kita akan lebih, menurut aku ya, kita akan lebih tahu pasti ending atau final yang kita inginkan itu tuh seperti apa kurang lebih ya teman-teman. Pasti atau tidaknya ya kembali lagi kepada yang maha kuasa. Di kartu ini disarankan untuk kita lebih mau menerima dan coba untuk berani menghadapi apa yang sebelumnya kita abaikan, sebelumnya kita kayak eh, anggap itu tidak penting gitu. Nah, kita coba renungkan kembali, apakah kita mengabaikan hal tersebut itu karena emang hal itu tidak membawa manfaat, ataukah hal itu memang menyita banyak waktu dan tenaga. Tapi jika hal tersebut memang ternyata tidak bawa keuntungan dan tidak menyehatkan, ya bukan cuma diabaikan ya teman-teman, tapi diuraikan ya. Dan tidak perlu ada lagi hal-hal yang tidak membawa dampak baik. Nah, berikutnya kita lihat topik apa lagi. Di sini ada dua kartu ya, tapi aku tetap pilih salah satu. Aku pilih yang lambang cintanya tegap ke atas. Ini ada maturity. Kita lihat kartu pendukungnya. Ini ada ready. Oke, teman-teman. Jadi merefleksikan diri ya. Mungkin teman-teman kayak berharap orang-orang yang ada di sekitar, mereka bisa ngertiin kita, mereka bisa lebih dewasa dari kita, mereka lebih bisa mengalah ya kepada kita. Nah, dengan kartu ini malah kayak seolah teman-teman yang jadi contoh. Asik. Jadi teman-teman di sini tuh kayak nggak, bukan yang kayak bilang ke si orang tersebut ya, atau mungkin ke
someone yang teman-teman fokuskan, tapi kita kasih contoh dengan sikap kita, dengan ucapan kita terhadap orang-orang itu, terhadap eksternal teman-teman. Nah, dengan kita mencontoh, seharusnya sih menurutku akan terjadi pantulan. Kalau kita dewasa ke dia, kita adil ke dia, kita rendah hati ke dia, kita hormati dia, kita hargai dia, well, mungkin pada awalnya dia masih kayak yang, ini orang kenapa ya kok tiba-tiba berubah itu. Dan percaya atau enggak, energi ya, nanti dia akan mengikuti. Tapi kepada orang lain ya akan beda lagi gitu. Makanya kadang kita ngeliat orang sama ini sikapnya beda, sama itu sikapnya beda. Karena sikap yang si orang itu terima dari setiap orang itu tuh beda-beda itu. Jadi kalau dibilang, ah itu orang kalau sama yang ini lebih ini nih itu, kalau sama kita kayak gini itu. Ya sudah, jangan dipikirkan hal tersebut. Kita pancarkan aja. Kita tunjukkan kalau seandainya kita pengen nih dianggap lebih apa, dianggap bisa dihargai, bisa dihormati. Nah, kita hargai ya, walaupun mungkin apa yang dia bicarakan, apa yang dia tunjukkan, ataupun hasil yang diberikan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, tapi kita tetap berikan penghargaan ya teman-teman untuk pencapaiannya yang bisa dibilang itu adalah batasnya dia. Nah, dengan hati yang senang, pikiran yang bahagia, ya mungkin dan siapa tahu itu bisa membuat dia itu meningkatkan lagi teman-teman. Contoh misalkan itu pasangan kamu nih ya, aduh agak pasif nih misalkan. Nah, ada hal kecil yang setidaknya ya dia berusaha untuk bikin kamu smiling, tersenyum. Ya udah ungkapin betapa senangnya. Walaupun ya kesannya jadi kayak maksa nggak sih? Tapi menurut aku itu cara kita untuk nunjukin kita ngehargain gitu. Dan mungkin ada sepercik rasa happy di sana ya. Cuman ya mungkin kita lebih bermurah hati untuk nunjukin ya rasa senangnya kita ya. Nah, kalau seandainya kayak tenang aja kak, dia bisa tahu kok gitu, dia udah ngerti, dia udah paham. Nah kalau yang bisa baca, bisa telepati gitu sih syukur deh ya teman-teman, syukur. Jadi nggak perlu harus repot-repot diungkapin lagi ya. Nah Radiant ya teman-teman, kartu ini seolah menyarankan teman-teman bukan hanya memberikan contoh ya, tapi secara nggak langsung, secara energi, ketika orang-orang sekitar itu udah melebeli ya, wah teman-teman nih udah makin dewasa, udah makin rapi, udah mulai makin sadar ya akan kehidupan. Sadar akan kehidupan di sini bukan cuma sadar kita melek, kita bangun, kita tahu apa yang harus dikerjain, tapi kita sadar bagaimana harus memperlakukan suatu tempat, ya memperlakukan orang, memperlakukan hewan, memperlakukan tumbuhan, bahkan saat kita sedang berinteraksi dengan Yang Maha Kuasa. Di sini kita sangat sadar, teman-teman. Gitu. Dan untuk menjaga kesadaran ini memang dimulai dari adab ya, dimulai dari kerendahan hati itu. Jadi dalam keseharian adab dan kerendahan hati ini harus dirawat dan dijaga. Itu dengan begitu saat kita pengen membangun karakter itu akan mudah tercapai teman-teman. Ya akan harusnya lebih mudah tercapai. Nah, jadi refleksi yang kedua ya, yaitu mengenai kedewasaan dan kita membangun karakternya kita. Nah, kita lihat topik berikutnya. Ada dua lagi nih, kita pilih salah satu ya. Aku pilih yang ini aja. Ini ada worthiness. Oke. Worthiness, aku ambil kata dasarnya worthy ya. Oke. Kartu pendukungnya ada fokus. Merefleksikan diri. Teman-teman, menurut aku hampir dari kita semua itu pasti akan mengejar yang memberikan kita keuntungan, yang memberikan kita kebahagiaan, kenyamanan. Sama halnya seperti ini teman-teman. Kalau seandainya ngelihat ada temen yang, kok kamu kayaknya lebih sering nih bergaul sama geng yang itu gitu. Karena geng yang itu bisa dibilang geng yang sangat maju ya dalam mungkin pekerjaannya, kehidupannya ya, dalam finansialnya, dalam kehidupan lain-lainnya, sehingga pengen gabung tuh sama geng yang itu, pengen ikut berkembang seperti mereka. Nah, menurut aku tuh sangat wajar ya kalau seandainya kita ngelihat ada kelompok ya atau mungkin ada tempat yang memang orang-orangnya itu sangat positif ya, sangat mengembangkan dirinya. Kita juga pengen nih bisa sehebat mereka, akhirnya bergabung. Terus yang lama ditinggal dong. Bukan tidak dengan konteks seperti itu teman-teman, melainkan kayak sejenak
ya ingin memberikan waktu ke tempat ataupun ke mereka yang bisa membangun kita juga. Nah, kok kita jangan menggunakan kata melupakan yang lama ya. Tetap ada hubungan baiknya, hanya saja waktunya aja yang udah berbeda. Karena memang ya kalau kita pengen di duniawi, kita pengen maju ya kita tetap harus mengambil waktu teman-teman ya. Dan di sini ada fokus artinya kalaupun ada omongan ya, kalaupun misalkan kayak wah teman-teman yang kemarin-kemarin tuh udah mulai menjauh gitu kan, waktunya udah mulai nggak ada nih gitu. Waktu nggak ada bukan berarti putus hubungan teman-teman, tapi di sini adalah sebuah pilihan. Tapi di hati kita ya masih terhubung teman-teman, di hati masih mengingat. Misalkan lagi lebaran nih, lagi ada acara besar, misalkan ngirimin apa nih, ngirimin makanan, atau mungkin ucapin selamat tahun baru gitu. Nah itu adalah bukti dimana kita tidak melupakan teman-teman. Hanya aja waktu adalah pilihannya kita masing-masing, karena waktu itu mahal teman-teman harganya. Itu ya, waktu itu mahal harganya. So jika memang yang berkembang itu bisa membuat kita lebih oke, ambillah kesempatan tersebut gitu. Dan pastikan kepada mereka yang lama bahwa ini bukan memutuskan hubungan, tapi lebih ke memberikan waktu ke yang menguntungkan terlebih dahulu, bukan berarti melupakan yang lama. Ya itu ya teman-teman. Jadi refleksi kartu yang ketiga ini adalah mengutamakan diri sendiri dulu. Apa yang bisa membuat kita maju, apa yang membuat kita em, apa yang membuat kita itu tahu bagaimana harus melangkah ya. Nah, itu yang dulu yang harus diutamakan untuk melangkah lebih tepat sasaran lagi. Oke, seperti itu aja refleksinya ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang udah like, yang udah subscribe, dan yang udah komen. Thank you.